Oke, masuk ke awal pembahasannya. Di One Piece chapter 987 ini, Eiichiro Oda memberikan judul Pengikut Setiaku, yang tergambar di awal panel sebuah flashback ingatan Kaido 20 tahun yang lalu kala Oden membacok perutnya. Dia pun mengingat betapa sakitnya luka pedang Enma dan Ame no Habakirnya Oden kala itu berlanjut saat momen eksekusi Oden kala detik-detik kematian Oden sambil melemparkan 9 sarung pedang merahnya. Ia pun berkata bahwa para 9 sarung pedang merah harus membuka perbatasan negeri Wano. Lanjut diperlihatkan saat para sarung pedang merah atau para Scabbard sedang melarikan diri, Oden pun berkata kepada Kaido bahwa Kaido jangan sekali-sekali meremehkan para samurainya. Dibalas dengan perkataan Kaido yang berkata, "Kau akan menjadi legenda Oden." Namun bukan Oden namanya kalau dia nggak mengeluarkan gaya khasnya. Lalu kemudian dia pun berkata, "Kau tidak perlu mengingat namaku karena jiwaku akan terus hidup." Dan kemudian wafatlah seorang Kozuki Oden di tangan seekor makhluk bernama Kaido dengan pistol yang ditembakkannya tepat ke kepala Oden. Dan hal itulah yang membuat ingatan Kaido kembali kepada momentum saat ini yang seakan-akan kenyataan itu berbalik. Yang mana kenyataan yang dilihat di depan matanya saat ini, dialah yang sedang dalam kondisi terpojok diserang para Scabbards. Para anak buah Kaido terlihat terkejut melihat objek besar jatuh dari atas panggung dan mereka pun tersadar bahwa itu adalah tuan mereka. Namun mereka juga tersadar melihat 9 sarung pedang merah yang sedang membacok Kaido. Pedang Kinemon dan Denjiro yang awalnya hanya menusuk sedikit kulit Kaido diperlihatkan di sini telah berhasil menembus tubuhnya. Sangat sakit yang dirasakan Kaido sampai luka bacok yang diterimanya dari Oden 20 tahun yang lalu pun terasa sakit kembali. Bingung setengah mati menahan tusukan pedang para Scabbards itu, Kaido pun bertanya-tanya dalam hati, kenapa bekas lukaku terasa sakit sekarang? Kenapa pedang mereka bisa menusukku? Wah! Kencang sekali teriakan Kaido sampai-sampai anak buahnya terkejut karena teriakan itu. Tusuk sampai menembus tubuhnya, ucap seluruh para Scabbards yang menggelegar menerjang dan jatuhlah mereka ke bawah istana. Memang gak sehancur waktu dia bunuh diri dari Pulau Langit sih, tapi setidaknya kejatuhan Kaido bersama para Scabbards ini mengakibatkan tanah lantai istana hancur menjadi puing-puing. Dan oleh karena kejadian itu, ada beberapa anak buah Kaido yang masih kebingungan bagaimana bisa tuan mereka sampai jatuh ke bawah. Bahkan ada juga yang berpikir kalau Kaido sudah mati. Meski kebanyakan, banyak dari anak buah Kaido langsung gercep untuk mengeroyok para Scabbards. Kata mereka, bunuh para samurai itu. Rombongan bajak laut tadi itu ternyata cuma umpan ya. Kemungkinan masih ada penyusup selain mereka nih. Hahaha. Baru sadar mereka ya kalau Luffy, Kid, dan Zoro cuman umpan bosku. Yah, dengan kenyataan yang dilihat para anak buah Kaido di depan matanya ini, mereka pun mengangkat pedangnya, pertanda bahwa perang telah dimulai. Dan sebelum mereka bertindak untuk mengeroyok para Scabbards, dengan cepat seseorang terlihat menarik pedangnya dan melepas jubah penyamarannya, yang ternyata dia adalah kakek Hyogoro yang di backup oleh para Yakuzanya. Aku tidak akan mengizinkan kalian pergi ke tempat Kinemon dan yang lainnya, kata kakek Hyo memblokade pergerakan para anak buah Kaido itu. Big Mom diperlihatkan di sini sedikit bereaksi atas kejadian yang ada di depan matanya, dan yang unik di sini, Big Mom bertanya apakah Kaido sudah mati. Sudah Mimin duga-duga nih bosku. Meskipun mereka beraliansi, tapi terlihat jelas dari lubuk hati Big Mom yang paling dalam, dia sangat menginginkan Kaido untuk mati. Mimin juga menduga Kaido juga sangat menginginkan Big Mom untuk mati. Sementara tak jauh dari lokasi Big Mom berada, Yamato dan Luffy sedang berlari menuju ke arah jatuhnya Oden dan para Scabbards. Namun sayang, beberapa langkah mereka berlari, seseorang kemudian menghadang Yamato dan dia ternyata adalah Ulti. Di sini, Ulti diperlihatkan menyerang Yamato, namun dengan sigap Yamato menangkis serangan gada Ulti itu.
Baik Luffy maupun Yamato, mereka berdua sama-sama terkejut atas kemunculan ulti itu. Diperlihatkan ulti tidak terima atas serangan Yamato sebelumnya. Namun Yamato berkata, memang beginilah seharusnya dirinya, menjadi sosok Kozuki Oden dan meneruskan tekad samurai legendaris itu untuk membuka negeri Wano. Ulti ditunjukkan di sini tidak paham dengan perkataan Yamato. Mungkin ini sebuah pertanda yang mengindikasikan bahwa Ulti tidak tahu menahu tentang Oden dan segala kisahnya. Yang mana kemudian salah satu bawahan Kaido berkata, "Tuan Yamato, kita dalam bahaya besar. Ayah Anda baru saja diserang dan banyak musuh yang muncul di dalam panggung pesta ini. Aku sudah bukan sekutu kalian lagi dan aku tidak peduli jika ayahku mati," tegas Yamato. Dan karena keributan yang disebabkan oleh Yamato, Luffy, dan Ulti itu, Big Mom pun mengarahkan pandangannya ke arah mereka. Ditatapnya wajah Luffy, wajah seseorang yang sangat ingin kepalanya ia penggal itu. Lalu Big Mom pun berlari ke arah Luffy, meneriakkan nama Luffy sampai membuat orang banyak terheran-heran. "Aduh, Big Mom lagi, gawat, padahal lagi sibuk nih," kata Luffy menggerutu. Dan untunglah kemudian, oleh karena Big Mom yang berlari mengejar Luffy dan meninggalkan para homies-nya, fokus Big Mom pun terpecah dan Nami kemudian memanfaatkannya untuk kabur. Ya, diarahkannya kelima taknya tepat ke dalam mulut homies yang membekapnya itu, ditambah Carrot dengan electric claw-nya, dan bam! Akhirnya mereka terlepas dan berhasil melarikan diri. Good job Nami Chuan. Harapan Mimin, semoga Nami dan Carrot tidak dikejar Prometheus, dan terlebih semoga Zeus kembali ke tangan Nami lagi. Kembali ke Big Mom, si Mama Swag satu ini pun tiba-tiba berhenti dan berkata kepada Luffy, "Mugiwara, aku datang jauh-jauh ke tempat ini demi membunuhmu loh. Sekarang jawab aku, kenapa kau datang ke tempat ini? Jangan bilang kau datang untuk mengalahkan Kaido." Tidak gentar, Luffy pun menjawab, "Betul memang, bukan itu alasanku datang ke sini." Sontak, semua orang yang ada di sekitar itu pun terkejut mendengar jawaban cerdas dari otak Luffy itu. Sampai-sampai membuat Yamato bertanya, "Apa? Bukan itu alasanmu datang kemari, Luffy?" Dan bukan hanya Yamato, kakek Hio dan para Yakuza pun terkejut. "Bukan," jawab Luffy. Di sini Luffy kayaknya mau ngeprank nih. Dia bilang, Bukan cuman Kaido, tapi juga semua eksekutifnya, lalu Orochi, dan juga kau Big Mom. Aku datang untuk menghajar kalian semua. Aku datang untuk perang besar ini." Mama, jangan merasa terlalu hebat dulu lah. Lihat aja tuh, jumlah kalian aja cuma beberapa ratus orang, kata Big Mom sambil tertawa. Disusul tawa Queen yang menganggap Luffy benar-benar bodoh. Namun tiba-tiba dia terkejut mendengar laporan bahwa ribuan penyusup datang dari pintu belakang. Nani? Ya, Queen dan seluruh dedengkotnya Kaido serta Orochi baru tersadar seluruh samurai yang harusnya jadi tahanan di ibu kota bunga dan para tahanan yang ditangkap di penjara Udon, ditambah lagi Law, sang mantan Shichibukai, juga ikut bergabung dan mereka semua beraliansi serta jumlah mereka terus bertambah. Tidak hanya itu saja, entah kenapa di depan pintu ada Marco the Phoenix dan Charlotte Prospero. Ini menarik nih. Berarti bisa disimpulkan yang kemarin dilihat Marco bayangan di air, mungkin itu si Prospero ya. Kelihatan di sini mereka datang bersama-sama dan masuk ke dalam panggung peperangan. Tapi yang jadi pertanyaannya, kenapa mereka bisa akur padahal sebelumnya mereka terlihat berjibaku di air terjun Wano? Kemana rasa sakit hati Prospero terhadap Marco yang menendang jatuh mereka ke bawah air terjun itu? Mungkinkah mereka sepakat untuk bekerja sama? Atau ini hanya sebatas momentum saja kala mereka tiba-tiba masuk secara bersama-sama ke dalam istana? Untuk jawaban lebih tepatnya, tentu harus kita nantikan di chapter berikutnya. Kembali ke panggung utama, Kaido terlihat memegang tubuhnya, menahan darah yang keluar akibat tusukan dari para Scabbard sebelumnya. Kaido berkata, meskipun tidak ada yang percaya dengan hayalan Orochi, tapi sekarang dia baru tersadar bahwa semuanya ternyata terhubung antara Pang Hazard, Dressrosa, dan Pulau Zou.
Kaido berkata para Scabbard selama ini ternyata sembunyi di balik bayang-bayang Luffy, si topi jerami yang merupakan musuh Kaido. Diakui juga nih sama si Kaido kalau Luffy memang musuhnya. Padahal sebelumnya nih ya, waktu si Kaido mengoplok-oplok Luffy, dia kan kayak ngeremehin gitu ya. Untung sekarang dia tersadar kekuatan sebetulnya dari seorang monkey di Luffy yang memiliki kekuatan paling menakutkan di lautan dunia One Piece seperti kata Mihawk. Lanjut Kaido berkata bahwa dia tak menyangka para Scabbards akan bekerja sama dengan bajak laut. Ada yang terus bersabar menunggu selama 20 tahun, lalu ada juga yang melompati waktu dan pergi ke beberapa tempat. Dengan liciknya, Kaido kemudian memprovokasi para Scabbards dengan berkata, "Tapi kalian harus tahu, bajak laut itu suka berkhianat loh. Mereka akan langsung kabur kalau tahu kalian akan kalah. Apalagi aku sudah pernah memberi pelajaran pada si topi jerami itu." "Kata-katamu hanya sebuah bacot," tegas Kinemon menyangga Kaido. "Luffy itu berbeda denganmu. Beliau adalah laki-laki yang akan berdiri di puncak lautan ini. Kalau kami semua mati sekalipun, Luffy akan tetap datang ke Wano. Dan dia akan menjadi fajar di negeri Wano Kuni ini." Marah dengan perkataan Kinemon tadi, Kaido pun berkata kepada seluruh anak buahnya, "Hei para pemabuk pulau Onigashima, malam ini kita batalkan pestanya. Ambil senjata kalian. Ayo kita menangkan negara Wano." Wororororo. "Hei kau Mugiwara, aku sudah mendengar perkataanmu tadi. Coba saja kalau bisa. Aku terima tantanganmu. Kalian semua saksikanlah kekuatan dari makhluk terkuat di dunia ini." Dan berubahlah Kaido ke wujud naganya, dan tak mau ketinggalan, para Scabbards pun menebeng di tubuh naga Kaido. Kinemon diperlihatkan berterima kasih kepada Luffy, dibalas senyuman Luffy berkata ia akan menyusul mereka nanti. Jelas nih kayaknya ya. Panggung pertarungan resmi dibagi dua. Pertama di alun-alun istana, yang mana di sana ada Big Mom, para All-Star dan seluruh bawahan Kaido dan Orochi menantang Luffy dan krunya, Law dan krunya, Kid dan krunya, serta para Yakuza dan seluruh samurai aliansi. Tak lupa Marco the Phoenix. Nah, Kaido yang terbang bersama para Scabbards pun akhirnya sampai di atap tengkorak raksasa Onigashima, tempat di mana pertumpahan darah akan terjadi. Dan untuk saling membunuh, Kaido berkata bahwa tempat yang luas ini adalah tempat yang cocok untuk itu. Sama seperti 20 tahun yang lalu kala baku hantam mereka. Meski kata Kaido, kondisi saat ini berbeda jauh dengan dulu, Musabab Oden sendiri sudah mati sejak lama. Seakan berada pada titik didihnya, Nekomamushi pun berkata kepada Kaido, "Gernyanyaw, sekarang aku sadar bahwa kau tidak bisa bertarung dalam mode naga saat berada dalam tengkorak raksasa itu kan? Makanya kau membawa kami ke sini. Biar ku beritahu kau, naga Shenlong, masih ada lagi yang berbeda dari hari itu. Hari ini kami membawa pasukan dari negara asal kami. Kau tahu pasukan suku Ming? Mereka semua di sini, di atap tengkorak Onigashima ini. Salju turun terbawa angin, tapi tidak ada awan di langit. Dan bulan purnama terlihat jelas sekali hari ini. Di malam yang gelap, muncul rembulan yang terang. Berjejer di sana para suku Ming beserta dua pimpinannya. Apakah yang akan terjadi? Tentu kita sudah tahu Sulong akan beraksi. Wih, mantep banget bosku. Sumpah udah gak sabar banget nih. Ngelihat gimana nantinya wujud perubahan Sulong Nekomamushi. Wes, udah cukup ya? Oke, tapi sebelum Mimin tutup, coba sampaikan dulu tanggapan kalian bosku mengenai chapter 987 ini di kolom komentar. Jangan lupa juga ya, share video ini ke teman-teman kalian, di like,